Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 82. Saya baca dengan syarhun wa tahlil Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jilid 2 dengan nomor hikam 80, halaman 315. Al-bastu utawi dilapangkan, yakni gembira. Mungkin banyak rezeki, mungkin ada hal-hal visual yang seni yang menyenangkan, kemudian keindahan-keindahan alam, ya. Iku ta'khudu iku mengambil apa an nafsu minhu sangking albastu, dari kelapangan, yakni kegembiraan, kelapangan hati, kelapangan karena rezeki melimpah, karena keindahan. Nafsu mengambil haddoha ing bagian nafsu, artinya ini masih dalam kepentingan nafsu. Biwujudil farahi, kelawan anane gembira. Karena gembira rezeki melimpah, karena gembira ada musik. Bahkan mendengarkan sholawat gembira bukan esensi sholawatnya, tetapi musiknya atau vokalnya, mungkin vokalnya cantik, vokalnya ganteng. Jadi bukan esensi sholawatnya yang menjadi gembira, tapi yang melantunkan itu, ketampanan dan kecantikan yang melantunkan sholawat. Nah, ini bukan wilayah spiritual, tapi ini wilayah nafsu. Wal qabdu utawi qabdu, yakni disempitkan, sedih, mengingat neraka, mengingat hari akhir, mengingat kematian. Wal qabdu tadi disempitkan, bukan dilapangkan, ya, disempitkan. Wal qabdu ikulah haddo, ora ono bagian, iku maujud, tidak ada kepentingan, lin nafsi kedue nafsu, lin nafsi kedue nafsu, fihi ing dalam al qabdu. Maka di halaman 318 melanjutkan tadi, kalau kesedihan tidak ada kaitan kepentingan nafsu, memikirkan hari akhir, mengingat kematian. Nah, di halaman 318, 319 syarhun wa tahlil jilid 2 Muhammad Said Ramadan Al-Buti menceritakan ketika beliau masuk di Masjid Khalid bin Walid bersama kawan-kawan, bersama sebagian rekanan, sebagian kawan di Masjid Khalid bin Walid di kota Himsa di Syria. Setelah selesai sholat dan keluar dari masjid, ditemui oleh seseorang yang kelihatan ceria, gembira, basitul hay'ah, secara penampilan
menunjukkan hatinya itu lapang, yakni lapang bukan penyabar tapi sedang senang-senang lah. Basitul hayah. Ya. Kemudian dia menghampiri Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Setelah dia bertanya, "Malaka la tarqusu faraha?" Kenapa saudara Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak ikut berjoget, tidak ikut berekspresi, menggerak-gerakkan tubuh ketika ada lagu dinyanyikan, ketika ada sholawatan? Karena misalnya itu melekela tarkusu. Ya. Innana lasna yatama fi janabatil ardi. Kita bukan anak-anak yatim di sisi-sisi bumi. Ala ta'lamu annallaha maulana. Bukankah engkau tidak mengetahui kalau Allah Tuhan kita menolong kita? Yakni senang-senang gitu. Ya. Dia ingin senang-senang begitu. Bi annallaha maulal ladina amanu. Allah menolong orang-orang beriman. Maka dia senang-senang. Nah, ini akan bergerak, terjadi ekspresi ya. Terjadi ekspresi. Terjadi rokes. Rokes itu gerakan tubuh, tarian, joget. Bagaimana ayah dari Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ayah beliau, abah beliau, kata beliau sangat ingkar. Walaqad kana walidi, demi Allah, dan sungguh ayah saya, abah saya, min asyaddil ulama ingkara, sangat mengingkari. Gembira-gembira sampai joget-joget, tarian-tarian, saking gembiranya, sangat mengingkari. Itu ayah saya. Nah, tetapi dilihat esensinya yang dinyanyikan ketika ayah saya mendekati ajal wafat. Di antara yang membesuk menengok abahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah orang-orang yang biasa vokal ya. Kalau sekarang vokal hadrah. Orang-orang nasyid, ba'dul munsyidin. Dan menemui abah saya di kamar yang kecil. Nah, abah saya minta dinyanyikan bait-bait, tapi bait-bait yang mendekatkan diri kepada Allah, mengembirakan menjelang kematian karena menghadapi dicabutnya nyawa. Maka ada munsyid, seorang penyanyi sholawat, misalnya begitu, vokal ya. Kalau munsyid itu penyanyi, tapi di sini penyanyinya penyanyi lagu-lagu sofistik ya. Kemudian munsyid itu menyanyikan lagu di depan abahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kun ma'allah tarallaha ma'aka. Beradalah bersama Allah. Bersamalah dengan Allah. Engkau akan melihat Allah bersamamu. Tarullaha ma'aka. Wada'il kulla, dan tinggalkanlah seluruhnya selain Allah. Wahadir toma'aka, dan waspadailah jangan ada tamak dengan makhluk. Situasi menjelang kematian. Nah, ini menyairkan 3 bait. Nah, saya ambil 1 bait saja. Nah, akhirnya terjadi wajdu, ekstasi.
semakin semacam semangat dalam jiwa abah saya, gembira dengan 3 syair itu. Ya, saya lanjutkan ya syairnya ya. La tu'ammil man siwahu amala, jangan mengangan-angan. La tu'ammil min siwahu, jangan man siwahu, min siwahu, jangan mengangan-angan harapan dari selain Allah. Innama yasqika man qad zara'aka, yang memberi air minum kepada kamu, memberi siraman kepada kamu ialah Allah. Ya. Yang menanamkan dirimu, menjadikan kamu manusia, memproses kamu dari janin sampai menjadi manusia. Allah yang menjadikan, Allah yang memberi siraman, Allah yang memberi air minum, yang menandur dirimu, menanam dirimu. Fa idza a'taka, maka kalau Allah sudah memberimu, man yamna'uhu, siapa yang bisa mencegahnya? Sebaliknya, summa man yu'ti, kemudian siapa yang bisa memberi? Idza ma mana'aka, apabila Allah tidak memberimu, mencegah kamu, tidak memberi kamu. Ekspresi iramanya ini akhirnya tenggorokannya abah saya ini, wantolakot hanjaratuhu, dan lepaslah tenggorokan abah saya, turaddidu lafdul jalalah, mengulangi Allah, 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 fi harokatin iqa'iyah, dengan gerakan irama rotibah yang teratur. Nah, ini membantu untuk memudahkan berakhir dengan kalimat thayyibah ketika wafat. Subhanallah. Ini berarti esensi dari lagu ini adalah esensi mendekatkan diri kepada Allah, memudahkan orang membaca tauhid, sangat membantu untuk husnul khatimah. Nah, tidak dalam situasi nafsu, nari-nari, joget-joget, gerakan-gerakan tubuh perempuan laki-laki. Nah, ini yang dikritik. Kalau itu wilayah nafsu, bukan wilayah spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun isinya sholawatan, lebih dominan itu kesenangan nafsu, bukan sholawat, esensi sholawatnya. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, maka sebagai apa itu contoh, saya baca dalam sebuah kitab Risalah Ki Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggara Maulid Nabi, acara Maulid Nabi diselenggarakan dengan berbagai macam kemungkaran. Perempuan-perempuan joget, pendanaan haram, tari-tarian, apalagi dengan suara-suara yang erotik, ya, dari artis-artis yang tidak sesuai dengan tujuan sholawat itu sendiri, menjaga kesantunan, menjaga adab, dilantunkan dengan suara-suara erotik. Nah, ini gerakan-gerakan tubuh dan sebagainya. Apalagi dengan instrumen-instrumen musik yang jauh dari kesantunan-kesantunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini Mbah Hashim Asy'ari sangat keras. Sangat keras. Beliau ya, mengutip dari kitab
Al-Hawi lil Fatawa, karya Jalaluddin As-Suyuti. Al-Hawi lil Fatawa, jilid 1. Jilid 1, halaman 191. 191. Beliau kalau di sini At-Tanbihat di halaman 21, 22. Nah, ini diceritakan begini, di antaranya yang kemungkaran ya, kemungkaran di sini di la siyama idin dofa ila dalik syai'un minal ghina, terutama berkumpul di sana rangkaian Maulid Nabi, nyanyian-nyanyian ma'al butun al-mal'a, dengan perut-perut yang penuh, makan-makan yang kenyang, bi'alatil batil, dengan alat-alat yang pro kontra dalam fikih Islam, minad dufuf, alat-alat musik erbana tapi untuk nyanyian-nyanyian erotik, wasyababa, seruling, awijtima'i rijal, berkumpulnya laki-laki, ma'asyabab al-mudi, dengan mohon maaf pemuda-pemuda yang membuat erotik sesama laki-laki, mohon maaf ya, dengan orang yang ada kelainan seks, wanisa, perempuan-perempuan, al-fatinat, yang menggoda, mukhtalitat, campur ya, al-fatinat, membawa fitnah, penggoda, au musyrifat ya, yang mendekat, yang dari atas kelihatan di panggung-panggung di atas. Musyrifat itu melihat dari atas, yakni perempuan-perempuannya di atas, hadirin yang sholawat di bawah, perempuan-perempuan di atas. Warakas, ada jogetan, ada tarian-tarian ya. Bitasanni, dengan menekuk-nekukkan tubuh, wal initaf, dan membelok-belokkan tubuh ya. Wal istighraq, tenggelam, fil lahwi, dalam hiburan ya. Wa nisyani yaumil mahaf, dan takut akan hari yang sangat menakutkan, yakni kiamat dan kematian. Tidak ada spiritualnya sama sekali, kering spiritualnya, hanya murni hiburan. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa itu bukan sholawatan akhirnya, tapi bagian dari hiburan nafsu. Ini yang dilarang ya. Oleh karena itu, sebagai pembanding ya, sebagai pembanding ini untuk menjadi pelajaran ya, sebagai pembanding saya ambil juga dari apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tanbihat ya, Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan wajib bagi orang-orang yang menyelenggarakan maulid dengan kemungkaran, mengutip dari Ibnu Hibban. Nah, saya bawa kitabnya Al-Ihsan bitartibi Sahih Ibnu Hibban. Ini Sahih Ibnu Hibban, terbitan Darul Fikri ini ya. Nah, ini saya baca di hadis nomor 4371 ya. Ada ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, disambut oleh budak wanita berkulit hitam dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini nadar
jika engkau kembali dari perang dikembalikan Allah dengan selamat, saya akan menabuh terbang di atas kepala engkau ya Rasulullah. Nah, ini Farhani gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan tidak ada erotik sama sekali. Ini perempuan, budak wanita berkulit hitam, tidak mengundang syahwat, menabuh terbang di atas kepala Nabi, yakni menyambut kedatangan Rasulullah. Saking gembiranya Rasulullah selamat dari pulang dengan selamat dari peperangan. Apa kata Rasulullah? In nazarti faf'ali. Jika sudah terlanjur nadar, ya lakukan. Tapi wa illa, apabila tidak ada terlanjur nadar, fala, tidak usah. Nah, ini berarti ada kata tidak usah. Kalau tidak terlanjur nadar, tidak usah. Meskipun itu bukan kemungkaran. Kalau tidak terlanjur nadar, tidak usah, karena kurang santun. Masa menabuh terbang di atas kepala Rasulullah? Kan tidak santun. Kurang sopan. Tapi Rasulullah ini sudah terlanjur nadar dan itu tidak, insya Allah tidak mengundang kesalahpahaman, ya silakan. Tapi kalau tidak nadar, jangan. Saya sudah terlanjur nadar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah duduk dan kemudian perempuan itu menabuh terbang di atas kepala Rasulullah dalam posisi duduk Rasulullah SAW. Nah, berarti Rasulullah sangat menjaga sopan terhadap Rasulullah SAW, sangat menjaga esensi gembira masih dalam koridor yang dibenarkan oleh agama Islam, gembira yang tidak jauh membawa kemaksiatan, apalagi sampai membuang-buang uang, melakukan sholawat, mencintai Rasul, wah dengan anggaran besar-besaran. Nah, ini tabdzir, pemborosan besar-besaran. Dan apakah itu kecuali untuk sodakoh ya? Ketika ada sholawatan, santunan yatim piatu, kemudian mensedekahi guru-guru ngaji yang menyebarkan agama Allah, menyebarkan akidah Ahlussunnah, guru-guru madrasah disantuni. Saya malah sepakat sangat apresiasi kalau kegiatan itu bukan hanya yatim piatu, tapi setiap pengajian ada santunan untuk guru-guru madrasah yang ekonominya lemah. Itu bagus sekali karena mereka ini alumni pesantren, alim-alim, banyak yang pintar baca kitab tapi dengan ekonomi yang masih belum cukup. Nah, ini disantuni setiap ada event pengajian, dianggarkan untuk menghargai beliau. Ya, bukannya bisyarah penceramah, tapi ini orang yang tiap hari mengajar madrasah, TPA, TPQ, mengajarkan warisan Rasulullah SAW. Ini insya Allah menyenangkan Rasulullah SAW. Bukan dihabiskan untuk anggaran-anggaran seremonial yang tidak ada kaitannya dengan esensi dakwah dan esensi ajaran Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.